Polda Bali melaksanakan kegiatan korve aksi bersih sampah laut di Pantai Kedonganan, Badung, Bali. Lantaran parkir sembarangan, puluhan kendaraan di sejumlah ruas jalan raya Kota Depok terjaring razia yang digelar Dinas Perhubungan Kota Depok. Halo, selamat pagi pemirsa setia Berita Nasional TV. Senang sekali Berita Nasional Pagi kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya yang akan kami sajikan untuk Anda. Sama saya, Ajeng Tiara. Kita awali dengan informasi yang pertama. Pemirsa, Polda Bali melaksanakan kegiatan korve aksi bersih sampah laut di Pantai Kedonganan, Badung, Bali. Kegiatan ini menjadi bagian dari gerakan kolaboratif menjaga kebersihan pesisir sekaligus mendukung pariwisata berkelanjutan di Pulau Dewata. Aksi bersih pantai ini melibatkan kurang lebih 5.000 peserta yang terdiri dari personel Polri, TNI, DLHK Badung, pelajar, mahasiswa, organisasi kemasyarakatan, serta para relawan lingkungan. Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam Rakornas bersama instansi terkait untuk melaksanakan pembersihan pantai secara masif demi menjaga kelestarian lingkungan pesisir. Kegiatan diawali dengan apel yang dipimpin oleh Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Hanif Faisal Nurrofiq bersama Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana. Dalam sambutannya, Menteri Pariwisata menegaskan bahwa persoalan kebersihan merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa. Ia mengapresiasi kolaborasi lintas sektor mulai dari akademisi, komunitas, dunia usaha, hingga relawan yang turun langsung menjaga kebersihan Bali sebagai wajah pariwisata Indonesia. Bali diharapkan menjadi contoh nasional dalam pengelolaan sampah sehingga seluruh komponen masyarakat diminta menjaga komitmen untuk terus bergerak bersama melawan sampah. Melalui kegiatan ini diharapkan tumbuh kesadaran kolektif bahwa kebersihan pantai harus menjadi budaya sehari-hari. Sinergi pemerintah, TNI Polri, dunia pendidikan, komunitas dan masyarakat menjadi kunci utama dalam mewujudkan Bali sebagai etalase pariwisata nasional yang bersih dan lestari. Dari Badung, Bali, Tim Liputan Berita Nasional TV. Informasi selanjutnya, manfaatkan pemukiman sepi pasca hujan. 2 orang pria melakukan aksi pencurian sepeda motor di kawasan Durensawit, Jakarta Timur. Kedua pelaku hanya membutuhkan waktu kurang dari 1 menit untuk menggasak motor korban yang terparkir di garasi rumah. Atas kejadian ini, korban langsung melaporkannya ke kepolisian. Dari rekaman kamera CCTV nampak 1 dari 2 pelaku masuk ke dalam garasi rumah warga di Malaga Jaya, Durensawit, Jakarta Timur. Pelaku sempat berbolak-balik keluar masuk rumah untuk memastikan situasi aman. Sementara 1 pelaku lainnya bertugas mengawasi situasi di depan rumah korban. Saat dirasa aman, pelaku langsung merusak kunci kontak kendaraan sepeda motor jenis Matic yang terparkir di garasi rumah. Pelaku yang dilengkapi kunci letter T hanya membutuhkan waktu kurang dari 1 menit untuk membawa kabur motor korban. Pelaku memanfaatkan situasi pemukiman yang sepi pasca hujan sehingga korban maupun warga setempat tidak ada yang menyadari aksi pencurian tersebut. Sedang di kamar bersama istri, kejadian 7:30, kurang lebih 7:30 pas, malam, ya.
Kebetulan asisten rumah tangga saya lagi ke Alfamart. Pintu saya nggak kunci aja, saya biasa aja, saya slot biasa. Ini juga nggak saya kunci. Nah, pas kemudian pembantu saya buka pintu, saya dengar klotek. Nah, saya keluar, oh Mbak pulang. Nah, kemudian saya nengok ke kiri sini, motor udah nggak ada. Saya kaget. Mbak tadi nggak bawa motor kan? Iya nggak bawa. Oh, motor kemana nih? Waduh, saya pikir hilang nih. Waduh, hilang. Saya buru-buru telepon anak saya nih. Mobil kebetulan nggak ada, lagi dipakai anak saya pergi nih. Lagi ke Bekasi, ke rumah temennya. Nah, pas dia buru-buru pulang, lihat di CCTV juga dilihat, oh iya bener ada orangnya, kelihatan nih di CCTV juga ada, kelihatan di ini ada. Iya. Dua. Satu di sana nunggu, yang satu di sini. Iya. Nggak sampai hitungan detik, menit mas, nggak sampai 1 menit. Atas kejadian ini, korban langsung melaporkannya ke kepolisian. Korban berharap agar polisi dapat cepat menangkap kedua pelaku lantaran sangat meresahkan. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Sementara itu, seorang remaja yang masih duduk di bangku SMP di kota Depok, Jawa Barat diamankan warga setelah terlibat aksi tawuran antar kelompok di kawasan Kampung Perigi, Pedahan, Sawangan, Depok, Jawa Barat. Dari tangannya diamankan sebilah senjata tajam. Remaja yang masih duduk di bangku SMP ini diamankan warga saat mencoba melarikan diri setelah aksi tawurannya dibubarkan warga. Aksi tawuran antar dua kelompok remaja ini terjadi di Jalan Haji Sulaiman, Kampung Perigi, Pedahan, Sawangan, Depok. Akibat peristiwa tersebut, korban mengalami luka bacokan senjata tajam di bagian kepala dan beberapa bagian tubuh lainnya dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Sementara dari tangan pelaku juga diamankan sebilah senjata tajam dari dalam tas yang dibawanya. Janjinya pakai apaan tawurannya? Mana ini? Hah? Ditanya. Janjinya pakai barang, cuman saya nggak punya. Terus? Ya udah, saya gini aja. Itu sama lawan? Lu sama mana? Undangin bapaknya, Cil. Enggak, maksudnya tawurannya sama anak mana? Sama itu kayak sama bocah-bocah main semua, Pak. Terus? Nah, terus ya udah janjian gitu. Janjiannya di mana? Di sini. Di medsos. Pakai apa janjiannya? Apa janjiannya bukan habis saya, teman saya. Pakai apa janjiannya? Medsos. Pakai barang, cuman saya nggak punya. Enggak, janjian tawurannya di sini pakai apaan? Pakai medsos apa pakai WA? Itu mobil saya. Ini tas teman saya. Saya cuma modal jaket doang nih. Siapa sih pokoknya ini barang bukti ini nih. Tuh, ada sini. Ini tadi pakai dia tadi. Lu SMP mana? Bogor apa Depok? SMP berapa? SMP 2. SMP 2 Depok. Di mana SMP 2 Depok? Yang bertani. Hah? Kelas berapa lu? Ini ujungnya. Kelas berapa? 3. Kelas 3. Ngapain lo mau ikut tawuran begitu? Saya pertama kali, jadi saya dari Lama sering. Enggak, pertama kali, makanya saya Pantaran yang sering mah. bener pertama kali. Ini semua saya minjem semua ini. Kalau boleh tahu, saya ini kayak di preparein gitu tuh Pak, di preparein. Habis dimodalin. Tuh buat main. Dimodalin apa? Ini jaket sama celana. Tuh. Kalau mau sih dimodalin. Gunanya apa kalau dimodalin ya? Untungnya apa? Oh mau dimodalin apa emang? Diajakin Pak. Amanin warga gak dibawa kemari? Iya. Ya pegang itunya tadi. Oke. Emang sering banget di sini, Be? Tawurannya bocah. Sering sini. Seminggu berapa kali biasanya di sini? Bisa 3 kali. Udah 3 kali sini. Kejadian kadang-kadang ini masih sore baru jam 9. Daripada tagihan kalau ada tawuran kadang. Petugas kepolisian dari Polsek Sawangan, Depok yang mendapatkan laporan langsung mengamankan pelaku tawuran untuk dimintai keterangan. Aksi tawuran di kawasan ini memang sering terjadi. Menurut warga, dalam setiap pekannya aksi tawuran bisa terjadi hingga 3 kali. Dari Depok, Jawa Barat, Tim Liputan Berita Nasional TV. Emang sering banget di sini, Be?
Kabar berikutnya, tertangkap basah usai mencuri sebuah laptop di dalam rumah warga. Seorang pria diduga mabuk menangis lantaran takut dihakimi di Sedang, Kemayoran, Jakarta Pusat. Pria bertato yang merupakan residivis kasus narkoba dan pencurian itu mengaku butuh uang untuk menebus sang kakak yang kini berada di panti rehabilitasi narkoba. Ini barang ini kakak tinggal bawa deh. Pria bertato ini tak berkutik saat diamankan warga di sebuah pos RW Jalan Taruna Raya, Sedang, Kemayoran, Jakarta Pusat. Pelaku tertangkap basah usai menyatroni salah seorang rumah warga. Diduga dalam kondisi mabuk, pelaku masuk ke dalam rumah melalui pintu gerbang yang tak terkunci dan menggasak sebuah komputer jinjing yang terletak di atas meja ruang tamu. Takut dipergoki penghuni rumah yang telah tertidur di dalam kamar, pelaku kemudian kabur lewat pintu belakang yang telah dicongkel paksa. Namun saat baru akan kabur, pelaku justru tertangkap oleh warga. Lagi ada orang, ada saya di rumah, cuman saya lagi istirahat, lagi tidur di kamar. Terus tiba-tiba dari luar itu warga udah masuk rumah, udah ngedor-ngedor, manggil kan. Terus ternyata pas saya bangun, pintu belakang rumah juga udah terbuka, pintu pagar terbuka, udah rame warga. Jadi saya keluar, saya lihat sudah ketangkep nih malingnya nih. Lalu saya ngecek juga di dalam rumah, ternyata barang saya laptop hilang, lalu ada kabelan juga, sama ada satu buah TWS juga hilang. Lantaran takut dihakimi warga yang telah menunggu di halaman luar, pelaku pun menangis. Pria yang diketahui residivis atas kasus narkoba dan pencurian ini mengaku terpaksa mencuri lantaran butuh uang untuk menebus sang kakak yang kini berada di panti rehabilitasi narkoba. Tadi ngambil apa? Tadi laptop sama apa namanya, handsfree bluetooth. Tadi masuk ke rumah, Iya, nggak lewat mana? Depan, belakang? Apa kunci? pertama masuk ke depan, terus saya panggil nggak terus ke belakang pak, sampai Buat apa? Hasil jual buat beli obat atau apa? buat nebus sama saya pak, Apa? nebus sama saya rehab. Katanya sales, WP, tadi gue ngomong. Ngaku sales. Enggak udah pak. Ternyata laptopnya di bak sampah samping. Udah sering kayak gini? Belum pak, saya baru pulang rehab pak. Emang udah kebiasaan? Enggak. Mencegah emosi warga semakin memuncak, petugas kepolisian sektor Kemayoran yang tiba di lokasi langsung membawa pelaku untuk diproses lebih lanjut. Dari Jakarta, Riswanto Ahmad, Berita Nasional TV. Ayah dua anak nekat mencuri sebuah paket jasa pengiriman online. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami di Berita Nasional Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Ayah dua anak nekat mencuri sebuah paket jasa pengiriman online di sebuah motor yang terparkir di Jalan Gang Masjid Darul Muslimin, Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan. Ironisnya, aksi pencurian tersebut dilakukan bersama keluarganya dan terekam kamera pengawas dan viral di media sosial. Entah niat atau kesempatan, namun aksi ayah dua anak ini sangatlah tak patut dicontoh. Ayah dua anak ini saat tengah mendorong stroller anaknya seketika mengambil sebuah paket barang yang berada di sepeda motor yang terparkir di Jalan Gang Masjid Darul Muslimin, Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan. Aksi tersebut pun viral di media sosial. Ironisnya, tidak hanya membawa anak, aksi pencurian ayah kedua anak ini juga turut disaksikan istrinya. Pemilik paket membenarkan peristiwa yang dialaminya setelah sempat menunggu hantaran paket justru dihubungi lantaran paketnya hilang dicuri. Namun akibat peristiwa tersebut, korban sangat menyayangkan atas aksi pencurian meski paket berupa kue kering, namun aksi pencurian tersebut melibatkan keluarga. Tiba-tiba ada WA dari kurirnya, terus dia bilang, Mbak, itu paketnya nggak bisa saya kirim, ya nggak, soalnya ini diambil orang, katanya dikirimnya lah videonya gitu. Udah,
diganti sih sama kurirnya. Oh berarti mah sebelumnya ada konfirmasi juga dari kurirnya. Itu kejadiannya emang langsung diambil dari motor atau gimana, Mbak? Dari video yang saya lihat sih diambil dari motornya langsung. Nah kalau boleh tahu itu para pelaku kan keluarga, Mbak. Apa emang warga di sini atau bukan ya? Bukan dari warga sini. Sementara itu kasus pencurian tersebut kini ditangani Polsek Pancoran. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, lantaran parkir sembarangan, puluhan kendaraan di sejumlah ruas jalan raya Kota Depok terjaring razia yang digelar Dinas Perhubungan Kota Depok, Jawa Barat. Dalam penindakannya, petugas mengambil langkah tegas mulai dari penggebokan roda hingga pengempesan ban kendaraan. Puluhan kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 tidak berkutik saat terjaring patroli Dinas Perhubungan Kota Depok. Para pengendara ini kedapatan memarkirkan kendaraannya di atas trotoar dan bahu jalan yang seharusnya steril dari parkir liar. Sebagai bentuk efek jera, petugas langsung melakukan penggebokan roda untuk kendaraan jenis mobil dan tindakan pengempesan ban bagi kendaraan roda 2 atau sepeda motor. Komandan Regu Patroli Dishub Kota Depok I Gusti Made mengatakan terdapat sekitar 20 kendaraan baik roda 4 maupun roda 2 yang masih memanfaatkan bahu jalan dan trotoar untuk parkir. Penindakan dan peneguran dilakukan untuk memberikan efek jera bagi pengendara agar tidak memarkirkan kendaraannya lagi di bahu jalan. Hari ini kita melakukan penindakan parkir liar, monitoring di Jalan Margonda, khususnya di Jalan Raya Ari Rahman Hakim, di Dewi Sartika maupun di Jalan Dahlia. Hari ini kita melakukan penindakan dan peneguran sebanyak 20 kendaraan, baik roda 4 maupun roda 2. Jadi ada beberapa yang kita lakukan pengembokan KR4 yang parkir di atas trotoar maupun di bahu jalan. Lainnya kita melakukan pengembesan roda bagi roda 2 yang parkir di trotoar maupun di bahu jalan. Maraknya pelanggaran ini disinyalir karena adanya arahan dari juru parkir liar atau parkir tidak resmi. Selain memberikan sanksi, petugas juga turut memberikan edukasi kepada para pengendara agar tidak lagi merampas hak pejalan kaki dengan parkir di atas trotoar. Dishub Kota Depok akan terus melakukan patroli rutin di sejumlah titik rawan, terutama di sepanjang Jalan Raya Margonda, Kota Depok. Dari Depok, Jawa Barat, Tim Liputan Berita Nasional TV. Beralih ke kabar lain, unit reskrim Polsek Serpong Polres Tangerang Selatan mengungkap peredaran gelap narkotika jenis sabu seberat 2 kg. Sementara dalam kasus terpisah, unit reskrim Polsek Serpong juga mengungkap kasus peredaran obat keras golongan G jenis trihexypenidil di kawasan Serpong. Take it. Ambil. Bukan. Jadi open. Dalam penggeledahan, petugas menemukan 32.000 butir obat keras golongan G merek trihexypenidil yang dikemas dalam 32 botol plastik warna putih dan dibungkus karung dari seorang tersangka berinisial NW. Pelaku diduga dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar keamanan dan mutu. Sementara kasus sabu, polisi menyita barang bukti seberat total 2,1 kg, timbangan digital, alat hisap, plastik klip, 2 unit telepon genggam, serta tas ransel. Berdasarkan keterangan tersangka, sabu tersebut disimpan di sebuah ruko di wilayah Ciberem, Jawa Barat dan didapatkan dari seorang pengedar yang saat ini masih dalam pendalaman petugas. Dari pengungkapan obat terlarang, polisi menaksir nilai ekonomi barang bukti sebesar 8,5 juta rupiah dan berhasil menyelamatkan sekitar 11.000 jiwa dari penyalahgunaan obat keras. Sementara dari penyitaan 2 kg sabu, setidaknya 8.000 jiwa berhasil diselamatkan dari bahaya narkotika. Melakukan penyelidikan dan mengarah pada seseorang yang ada di daerah Bandung. Dan ditemukan 2.008 gram sabu 2 kilo.
Polisi menegaskan akan terus memperkuat penindakan guna memutus mata rantai peredaran obat keras dan narkotika ilegal di wilayah hukum Polres Tangerang Selatan. Dari Tangerang, Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya pemirsa, 7 warga negara asing terjaring razia petugas kantor wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi DKI Jakarta di sebuah apartemen di kawasan Cawang, Jakarta Timur. 5 WNA dinyatakan melakukan pelanggaran izin tinggal investor. Adapun 2 WNA lainnya masih dilakukan pemeriksaan mendalam terkait dengan izin tinggal kunjungan. Oke, please. Petugas kantor wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi DKI Jakarta mendatangi sebuah apartemen di kawasan Jalan MT Haryono, Jakarta Timur, menyusul adanya laporan keberadaan dan kegiatan orang asing. Dalam patroli keimigrasian, petugas langsung melakukan pengecekan awal terkait dokumen keimigrasian. 7 WNA diamankan, 4 diantaranya asal Kamerun, 2 warga Kongo, dan 1 warga Mali. Dari hasil pemeriksaan mendalam, 4 WNA Kamerun berinisial BN, CCF, NNA, dan DNM, pemegang izin tinggal investor terindikasi melakukan pelanggaran keimigrasian. Begitu juga dengan 1 warga negara Mali berinisial GB. Atas pelanggaran tersebut, imigrasi langsung melakukan penindakan deportasi sesuai hukum yang berlaku. Adapun 2 WNA pemegang izin tinggal kunjungan masih dalam pemeriksaan mendalam karena belum terindikasi melakukan kegiatan yang melanggar keimigrasian. Dalam pelaksanaan patroli tersebut, petugas menemukan 7 warga negara asing yang terdiri dari 4 warga negara Kamerun, 2 warga negara Republik Kongo, dan 1 warga negara Republik Mali. Selanjutnya, terhadap 7 warga negara asing tersebut dilakukan pemeriksaan awal terkait identitas dan dokumen keimigrasian. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen, diketahui bahwa 2 warga negara Republik Kongo menggunakan izin tinggal kunjungan, sedangkan 5 warga negara asing lainnya menggunakan izin tinggal terbatas sebagai investor. Imigrasi mengimbau seluruh warga negara asing untuk mematuhi aturan keimigrasian dan menjalankan kegiatan sesuai izin tinggal yang dimiliki. Imigrasi juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif melaporkan dugaan pelanggaran keimigrasian di lingkungan sekitar. Dari Jakarta Timur, Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan informasi terkait sebuah kapal penangkap cumi tenggelam di Laut Aru, Maluku. Setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami di Berita Nasional Pagi. Anda kembali menyaksikan Berita Nasional Pagi. Pemirsa, sebuah kapal penangkap cumi tenggelam di Laut Aru, Maluku akibat diterjang gelombang tinggi. 8 orang selamat setelah bertahan di atas kapal dengan kondisi terbalik, sementara 3 orang meninggal dunia serta 5 lainnya hilang. Oh, nyambulat. Kapal cumi KM Indo Perkasa 03 tenggelam di sekitar perairan Pulau Wasir atau Toba Utara, Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku akibat cuaca buruk. Insiden tersebut terjadi pada Senin lalu sekitar pukul 07 waktu Indonesia Timur. Kapal berukuran 26 GT itu dinakodai oleh Udin Aceh dan membawa 16 orang anak buah kapal atau ABK saat insiden terjadi. Berdasarkan kronologi, cuaca di sekitar Pulau Wasir mulai memburuk pagi itu disertai angin kencang dan gelombang tinggi. Kapal akhirnya diterjang ombak besar hingga kehilangan keseimbangan dan dalam posisi telungkup. 30 menit kemudian kapal perlahan tenggelam hingga terbalik.
Nahkoda dan ABK sempat melakukan evakuasi darurat serta meminta pertolongan. Sekitar pukul 10 waktu Indonesia Timur, KM Bahtera Nuh tiba di lokasi dan melakukan proses penyelamatan terhadap para korban. Sebanyak 8 orang ABK berhasil ditemukan selamat. Mereka bertahan di badan kapal yang sudah dalam keadaan terbalik. Seluruh korban selamat dievakuasi ke Kota Dobo. Pencarian hari kedua, 3 korban ditemukan dengan kondisi meninggal dunia. 2 korban di pantai desa Jarwatu, 1 korban lain terperangkap di dalam kapal dan sudah dievakuasi ke Kota Dobo. Pengembangan operasi SAR hari kedua kecelakaan kapal KM Indo Perkasa 03 dengan POB 16 orang tenggelam di perairan Pulau Wasil, Kabupaten Kepulauan Aru. Dan dari jumlah 16 korban, diantaranya 8 ditemukan dalam keadaan selamat, 3 hari ini ditemukan dalam keadaan meninggal dunia, dan dalam pencarian 5 orang. Tim SAR gabungan dari Basarnas, Polairut, TNI AL, BPBD, dan Korem Dobo melanjutkan pencarian hari ketiga guna menemukan 5 korban yang diduga hanyut terbawa arus Laut Aru. Pencarian beberapa hari terakhir dengan kondisi cuaca di lapangan dilaporkan hujan ringan, angin barat laut 27 knot, dan tinggi gelombang 2,5 meter. Dari Maluku, Tim Liputan Berita Nasional TV. Informasi selanjutnya, seorang remaja di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan menjadi korban pengeroyokan dan perampokan oleh 2 pemuda yang diduga salah satu pelaku merupakan keluarga Kapolsek setempat. Korban dipancing datang untuk mengambil uang yang dipinjam pelaku, namun justru pulang dalam kondisi luka parah. Firdaus, 21 tahun, warga Dusun Kamba, Desa Kanjilo, Kecamatan Barombong, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, terbaring lemas di kamar rumahnya. Dia menjadi korban pengeroyokan dan perampokan yang dilakukan oleh 2 orang temannya sendiri. Peristiwa ini terjadi pada Minggu malam 1 Februari 2026, yang sebelumnya korban dihubungi oleh salah satu terduga pelaku melalui pesan WhatsApp dengan alasan diminta datang untuk mengambil uang piutang. Sekitar pukul 9 malam, korban berangkat menuju Desa Barembeng, Kecamatan Botonompo, Goa bersama seorang temannya bernama Syamsul Bahri. Setibanya di lokasi, salah satu pelaku bernama Rizky pinjam motor korban dengan alasan mau mengambil uang. Saksi mengatakan sekitar 1 jam kemudian korban kembali dalam kondisi lemas dan bersimbah darah di bagian kepala dan mata nyaris buta. Melihat kondisi korban, Syamsul langsung membawanya ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan pertolongan medis. Jadi dia pergi ke sama pelaku. Iya. Waktu tiba di lokasi. Iya. Lokasinya di mana? Di Barembeng. Oh, di Barembeng. Iya, itu numpuk. Nah, terus Sampai ke sana, dia pergi sama si pelaku. Dia tahan, Kak. Dan di sini semua. pelaku bilang tunggu di sini. Tunggu di sini. Di satu tempat ya. Nah, Yang kemudian ternyata dia keluar, dia datang. Dia datang. Kondisi begini. Kondisi begini. Ibu korban, Haslinda D. Gesona, yang tiba di puskesmas mengaku terpukul melihat kondisi anaknya yang mengalami luka serius di beberapa bagian tubuh. Bahkan yang bikin kaget ibu korban, pelaku yang mengeroyok, merampas handphone dan mengancam akan membunuh korban adalah ponakan Kapolsek Botonompo. Kan diminta di puskesmas. Jadi dia tidak tanya, bilang ini anak lah sudah dipukul. Langsung dia bilang ke Limbung Ki, bawa KTP-nya Daud. Kesana mak, pasti dari kesana sudah di ini di apa namanya? Diperban. Iya, sudah diperban mukanya semua, giginya sudah diperiksa semua dari perawat. Dari Kabupaten Goa, Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya, kabar berikutnya, pemirsa, Polres Sragen bekuk seorang pelaku pencurian mobil. Residivis dengan kasus yang sama ini merupakan spesialis pencuri mobil pickup atau bak terbuka antar wilayah. Dalam aksinya, pelaku selalu beraksi berdua bersama adiknya yang kini masih dalam pengejaran polisi. Jun Pak, Jun Pak, lihatin Pak, jadinya apa?
Peribahasa sepandai-pandainya tupai melompat akhirnya jatuh juga. Sepertinya tepat bila disematkan kepada NR alias Among, warga Malang, Jawa Timur yang menjadi tersangka kasus pencurian kendaraan roda 4 di Miri Sragen. Residivis dengan kasus sama ini merupakan spesialis pencuri kendaraan bermotor roda 4. Beroperasi lintas wilayah bersama satu pelaku lainnya yang masih DPO. Mereka telah berhasil menggasak 6 unit mobil di berbagai lokasi. 3 di Kabupaten Sragen dan masing-masing 1 di Boyolali, Grobogan, serta Ngawi, Jawa Timur. Tak main-main, sebelum beraksi pelaku telah mempersiapkan diri dengan matang. Berbagai alat perlengkapan dibawa untuk melancarkan aksi, mulai berbagai jenis kunci hingga alat untuk mengelabui petugas. Dengan keahliannya, pelaku pencurian ini bisa dibilang sangat handal dalam melakukan aksi kriminal. Terakhir, pelaku mencuri mobil pickup di Sragen, Jawa Tengah. Menindaklanjuti kasus tersebut, jajaran Polsek Miri dan Satreskrim Polres Sragen kemudian melakukan penyelidikan. Berbekal bukti dan keterangan yang didapat, akhirnya polisi berhasil menangkap 1 tersangka, sedangkan 1 pelaku masuk daftar pencarian orang. Terkait kasus pencurian di Miri, Kapolsek Miri AKP Prayitno mengatakan bahwa pelaku ini sudah melakukan aksinya di 6 lokasi. Ya belum jual, kalau pelaku yang nama NR itu belum, dia tidak tahu, yang menjual adalah yang DPO. Gitu. Ini ada A. Peran NR ini perannya NR adalah juga sebagai istilahnya juga ikut serta. Dun Pak, udah itu. Dun Pak. Lihatin aja Pak, dun apa? Kedua pelaku ini bukanlah pemain baru. Mereka merupakan residivis kasus serupa dan pernah mendekam di penjara Malang dan Bantul. Kali ini ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara menanti. Sementara polisi masih memburu pelaku berinisial A dan berusaha melacak keberadaan pickup yang dibawa kabur. Dari Sragen, Jawa Tengah, Raditya Hermansyah, Berita Nasional TV. Sementara itu, aksi pencurian sepeda motor kembali terjadi di Kota Pangkalan Balai, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Meski sebelumnya sejumlah pelaku telah berhasil dibekuk oleh pihak kepolisian, kejadian serupa masih terus terjadi. Kali ini aksi pencurian terjadi di halaman kantor FIF Cabang Pangkalan Balai dan terekam jelas oleh kamera pengawas CCTV. Masuk dari sana dia, dari Jalan Jambi. Coba lihat motor yang masuk. Motor apa itu masuk? Vario. Yang belakang eksekusi. Dalam rekaman CCTV terlihat pelaku dengan santai menjalankan aksinya. Pelaku menggondol sepeda motor milik korban yang terparkir di halaman kantor. Tanpa rasa takut, pelaku merusak kunci kontak menggunakan kunci T dan dalam waktu beberapa detik, sepeda motor berhasil dibawa kabur. Setelah berhasil menguasai sepeda motor, pelaku langsung melarikan diri menuju arah ke kota Palembang bersama seorang rekannya. Aksi cepat pelaku membuat korban tidak sempat melakukan pengejaran. Menyikapi maraknya aksi pencurian sepeda motor di wilayah hukum Polres Banyuasin, Satuan Reserse Kriminal Polres Banyuasin telah turun ke lokasi kejadian. Petugas mengumpulkan rekaman CCTV serta barang bukti lainnya guna mengidentifikasi pelaku dan jaringannya. Masuk ke parkir depan kantor DBF menggunakan kunci T dan ranmor yang diambil merek Honda Bestreet dengan pemilik atas nama Alexandra, karyawan PT EBF. Sebagai langkah antisipasi, pihak kepolisian mengimbau masyarakat agar lebih waspada saat memarkirkan kendaraan. Masyarakat juga dianjurkan untuk menambahkan kunci ganda sebagai upaya mempersempit ruang gerak pelaku pencurian sepeda motor. Dari Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, jurnalis Berita Nasional TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Demikian Berita Nasional Pagi telah menemani Anda. Saya Jentira beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.